Sambo. Tentu saja kali ini saya tidak sendirian. Saya sudah bersama salah seorang narasumber, yaitu Ketua Tim Kerja Pelindungan Bahasa dan Sastra. Siapakah beliau? Langsung saja. Halo Pak Kasman. Halo. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sangat ceria. Ceria ya. Hari ini ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya, teman-teman, Pak Kasman adalah Ketua Tim Kerja Pelindungan Bahasa dan Sastra di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penasaran apa sih Tim Kerja Pelindungan Bahasa dan Sastra? Kita nanti akan langsung saja bertanya lebih dalam terkait dengan hal tersebut kepada Pak Kasman. Bapak, Ya. seperti yang sudah tadi disampaikan, mungkin bisa menyapa dulu sahabat Oke, bahasa dulu, Pak. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahasa, selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, saya Kasman. Saya bekerja di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak 2005 sampai sekarang. Lama, Sob. Dan saya 11 pernah tahun, menjabat 21. sebagai peneliti selama 15 tahun gitu ya Mbak ya. Luar biasa. Sekarang alhamdulillah menjadi widya bahasa. Widya Bahasa, ahli muda Ya. ya Bapak ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita akan bertanya lebih dalam kepada Pak Kasman. Jadi, Bapak mungkin bisa sedikit bercerita tentang apa sih Tim Kerja Pelindungan Ya. Bahasa dan Sastra? Ya. Tim kerja pelindungan bahasa dan pemodernan bahasa dan sastra ya. Ya. Pemodernan bahasa dan sastra itu sebenarnya adalah salah satu bidang di Balai Bahasa ya yang menggarap tentang bagaimana melindungi melestarikan bahasa dan sastra baik itu daerah maupun Indonesia ya. Bagaimana cara kita melestarikan? Pertama kita melakukan misalnya konservasi bahasa dan sastra gitu ya. Kemudian kita melakukan revitalisasi bahasa dan sastra. Kemudian kita melakukan inventarisasi juga termasuk bidang pelindungan ya. Kemudian di dalam konservasi itu ada beberapa cara, misalnya kita mengkaidahkan gitu ya, mengkaidahkan bahasa daerah, misalnya fonologi bahasa Sasak itu seperti apa gitu ya, fonologi bahasa Samawa itu seperti apa, fonologi bahasa Bojo seperti apa. Kemudian juga morfologi sintaksisnya juga seperti itu. Jadi itu adalah lingkup dari pekerjaan dari konservasi bahasa. Nah untuk konservasi sastra itu biasanya kita mendokumentasikan, Mbak. Mendokumentasikan misalnya yang kita lakukan konservasi terhadap sastra Sasak misalnya di tahun 2010 mungkin ya, sekitar 2010 saya sudah lupa. Karena saat itu teman-teman yang pindah ke BRIN masih ada di sini ya. Kami melakukan itu dengan teman-teman itu gitu ya. Ada ada 3 kelompok, saya ketua kelompok yang di KLU saat itu. Kami mengangkat Cupang Gurantang. Kemudian dia ketuai oleh Mbak Uut yang pindah ke BRIN. Itu mengenai apa yang di Lombok Barat gitu ya. Kemudian Mami Erwan itu di Lombok Tengah. Jadi ada 3 konservasi sastra yang kami lakukan terhadap sastra Sasak pada saat itu. Namun sampai saat ini kami juga belum pernah melakukan konservasi terhadap misalnya bahasa sastra Ambojo gitu ya, sastra Samawa. Mungkin ke depan, insya Allah kita coba rancang ke depan ya. Nanti bagaimana koordinasi kami dengan pusat, apakah akan disetujui misalnya kami mengadakan konservasi di Sumbawa dan di bahasa Ambojo ya, sastra Samawa dan sastra Ambojo gitu ya. Kemudian revitalisasi itu sebenarnya sebelum tahun 2022 itu kami sudah melakukan revitalisasi terhadap Bagro bahasa Samawa. Bagro itu adalah proses musik yang diiringi ketika ada pengantin. Jadi orang Sumbawa itu ketika sudah melalui beberapa tahapan, kemudian di malam resepsi gitu ya. Malam resepsi itu orang Sumbawa itu biasanya 3 kali ganti pakaian, Mbak. Nah, malam resepsi itu 3 kali ganti pakaian. Tetapi resepsi pada zaman dulu ya, 10 tahun lalu misalnya, itu malam hari, wajib malam hari. Dan sekarang sudah mulai ada yang siang hari. Jadi karena siang hari kadang-kadang ganti bajunya tuh sudah tiga hari seperti dulu ya. Jadi ada budaya yang sudah mulai tergerus gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu ya, Pak, tidak ya? seperti itu. Jadi ketika 10 tahun lalu Sumbawa itu kalau ganti baju 3 kali dalam satu malam, dari jam 8 malam setelah Isya sampai jam 10 malam.
Dalam pengantin waktu itu. 2 jam ya Pak ya? Iya, itu 3 kali ganti baju Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Nah, ketika dia mengganti baju itu ada bagro yang mengiringinya. Bagro ya, Jadi Pak? bagro ya, bagro itu 2 pengantin diiringi oleh bagro sekelompok orang yang pakai mulut, musiknya pakai mulut gitu ya. Hamma. Terus ada yang bersaketa namanya lawas tapi disaketakan. Isate misalnya seperti itu. Nyamanate itu diiringi terus. Nanti baliknya juga diiringi sampai di pelaminan diiringi lagi. Nah, ganti baju yang kedua juga diiringi begitu. Kembali lagi diiringi. Jadi 3 kali ganti baju, itu baru selesai resepsi perkawinan. Cuma kemarin itu bagro itu tidak diperagakan seperti itu ya, karena dipadukan dia dengan apa namanya itu ya. Jadi memang resepsi perkawinan sih, cuman tidak 3 kali penggantian baju seperti itu ya. Nah, sekarang itu sudah mulai hilang, Mbak. Itu Gitu ya, sudah mulai hilang, jarang kita ya? temukan. Karena proses pernikahan Sumbawa sekarang banyak yang siang malah. Pagi biasanya kan, lebih modern lebih gitu ya, modern gitu ya. Tetapi paling tidak kita sudah mendokumentasikan. Nah, baru pada tahun 2022, sebelumnya juga pernah terhadap bahasa Samawa kami lakukan bersama orang Badan Bahasa tahun 2014. Itu kami kumpulkan 20 siswa SD, 20 siswa SD di Sumbawa yang kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya. Yang bahasa ibunya bukan bahasa Samawa. Bahasa ibunya bukan Bukan bahasa Samawa. Ternyata banyak, Mbak. Banyak yang tidak bisa berbahasa Samawa itu. Yang bahasa ibunya bahasa Samawa. Kemudian kebetulan sampelnya itu kami ambil dari BTN perumahan-perumahan gitu ya. Oh iya. Kami ambil dari perumahan-perumahan. Yang notabene perumahan ini kan pendatang ya. Iya. Walaupun pendatang dari desa tapi tinggal di perumahan gitu. Itu biasanya bahasanya bahasa Indonesia, bahasa pertamanya, bukan bahasa Samawa gitu ya. Bahasa ibunya itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Samawa. Dan alhamdulillah, tetapi proses revitalisasinya persis sama dengan yang kita lakukan 2022. Cuman pada saat itu kami datang ke sana menunjuk ahli gitu ya, menunjuk 3 ahli. Ada yang mengajarkan sastra, ada yang mengajarkan bahasa gitu ya, ada yang mengajarkan yang lainnya gitu di samping sastra gitu ya, atau saling mengisi antara 3 narasumber. Itu kami tinggalkan, kami beri waktu dulu pelatihan mereka selama 2 minggu kalau tidak salah, 2 minggu, dan itu seminggu 4 kali latihan gitu ya, 4 kali apa berapa gitu, 4 kali. Ketika dia sudah siap, kami anggap siap, kami kembali ke sana untuk pementasan. Terhadap siswa itu Terhadap siswa yang tadinya yang diajar juga sama, bagero, sakeco gitu kan, sakeco, kemudian balawas juga di situ, kemudian cuman yang belum ada saat itu aksara. Nah, baru pada 2022 aksara dimunculkan. Berarti mirip ya Pak ya? Mirip sekali prosesnya ya, mirip. Objek Cuman tidak seperti yang kita lakukan sekarang. Kalau sekarang kan kita kumpulkan dari Mbojo, dari Samawa, kita kumpulkan di satu tempat ya, kita latih guru masternya dulu. Kalau dulu enggak, kami langsung terjun ke lapangan, mencari sasaran, kemudian kami panggil ahli-ahli itu untuk mengajarkan. Baru setelah itu nanti dievaluasi. Betul, baru kita evaluasi. Tetapi saat itu tidak ada pemantauan ya. Kalau sekarang kan sudah strukturnya sudah jelas. Rapat koordinasi, DKT, pembuatan modul ajar, gitu kan. Kemudian pelatihan guru utama, bimbingan teknis guru utama, kemudian baru mereka pengimbasan, kami memantau, setelah itu FTBI, tingkat kabupaten kota kan, tingkat kecamatan, kabupaten kota, baru tingkat provinsi dan tingkat nasional. Gitu. Seperti itu mungkin, Mbak, ya gambar. Bapak menarik sekali dari konservasi, ya. Kemudian inventarisasi juga termasuk dalam pelindungan. Revitalisasi juga, dan itu sudah Bapak lakukan bersama tim sejak puluhan tahun lalu ya Pak? Iya, sudah puluhan tahun lalu ya. Itu dalam bentuk sastra lisan maupun tulis, dan juga dalam bentuk bahasa daerah ya Pak ya. Itu sudah dilaksanakan. Bahkan mungkin di zaman kepemimpinan Pak Sarif itu kami sudah melakukan revitalisasi. Cuman bentuknya beda gitu ya. Revitalisasi pada saat Pak Sarif itu kami lakukan di sekolah-sekolah seperti penyuluhan gitu. Jadi siswa pulang ke rumah, balik lagi besok, masuk lagi, seperti penyuluhan, seperti itu. Ya. Ada sistem yang berbeda. Sistem yang berbeda. Nah, itu kan sangat penting ya Pak untuk dilakukan. Nah, menurut Bapak itu kenapa revitalisasi ini itu sangat penting untuk dilakukan di tengah
era modern. Iya, betul. Jadi Kenapa? memang hasil analisis vitalitas bahasa kami, bahasa yang kami lakukan ya, bahasa Sasak sama Wambojo, memang dia mulai bergeser, Mbak. Mulai bergeser, terutama pada indikator penggunaan bahasa di media massa gitu ya, media cetak gitu ya, itu sangat sangat minim. Ya, kita tahu sendiri ya, tanpa dilakukan penelitian pun kita bisa melihat ada nggak tulisan-tulisan berbahasa Sasak yang kita jumpai kan? Jarang ya. Jarang sekali, apalagi berbahasa Samawa atau lagi berbahasa Bojo kan. Nah, itu dari indikator itu saja sudah kelihatan sekali kan. Artinya bahasa ini tidak berkembang, malah mundur gitu ya. Terus dari sisi transfer dari generasi tua ke generasi muda itu sudah mulai bergeser gitu ya. Dan mulai bergeser sehingga status akhir yang kami hasilkan dari analisis itu bahwa penutur bahasa Samawa, Sasak dan Bojo itu sudah mulai meninggalkan bahasanya, Mbak. Nah, kalau ini tidak kita lakukan di zaman yang modern seperti ini, bisa jadi nanti bahasa pengantar kita di dalam kehidupan kita sehari-hari di Pulau Lombok bisa jadi bahasa Indonesia, gitu kan. Kalau seandainya bahasa Indonesia jadikan bahasa pengantar kita, nilai budaya bahasa Sasak hilang. Tidak ada lagi karakter Sasak, tidak ada lagi karakter Samawa, tidak ada lagi karakter Bojo. Dan masing-masing karakter ini kan memiliki kelebihan masing-masing, Mbak. Betul, Kelebihan masing-masing. setiap daerah. Betul, misalnya salah satu contoh, kalau kita bahasa Sasak itu kan mengenal istilah walaupun bukan unggah-ungguh ya, ada pelunggu ya kan, ada kamu ya kan, kemudian ada apa lagi? Kamu, pelunggu, side, ya kan? Itu nilai budayanya beda-beda tuh, beda-beda tuh. Kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia hanya punya saya dan aku ya kan, Iya. hanya 2 tingkatan. Bahasa Sasak ini ada berapa? Ada 3, mungkin ada 4 gitu ya. Apalagi kita berbicara bahasa Jawa, itu bahasa Jawa tuh tingkatannya 3 gitu ya. Ada Ngoko, Madia dan Kromo mereka kan. Bahkan Kromo pun ada tingkatan lagi, Kromo Injil lagi kan, lebih. Nah, nilai budaya itulah yang hilang, Mbak. Seandainya bahasa ini hilang, maka nilai budaya itu hilang. Kita akan berganti dengan nilai budaya nasional tentunya, bahasa Indonesia ya. Ya memang sih kalau kita bandingkan nilai budaya yang ada di dalamnya mungkin lebih kaya daerah ya. Lebih kaya daerah. Tetapi bagusnya bahasa Indonesia ini dikembangkan dari bahasa-bahasa daerah gitu. Itu bagusnya. Sehingga budaya-budaya di 817 bahasa daerah itu masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti diserap begitu ya. Diserap. Nah, setiap tahun kan inventarisasi dilakukan. Memperkaya KBBI, betul seperti itu. Bapak luar biasa. Tadi di awal Bapak sudah menjelaskan bagaimana Balai Bahasa dari dulu sebelumnya adalah kantor bahasa sudah melaksanakan berbagai usaha revitalisasi, usaha pelindungan bahasa dan sastra daerah ya Bapak. Nah, kemudian bagaimana program pelaksanaan pelindungan bahasa dan sastra di saat ini? Tadi kan tahun 2026 ya. Sedikit begitu ya Pak ya. Mungkin pemirsa sahabat bahasa Iya, ingin mengetahuinya. Baik. Kalau di dalam 2026 memang semua dilakukan, beberapa yang dilakukan ya, bukan semua. Yang pertama ada pemetaan bahasa dan sastra, kemudian ada revitalisasi, tentu kami lakukan revitalisasi dan kemudian tim kamus juga tetap berjalan, inventarisasi tetap setiap tahun, Mbak, setiap tahun. Jadi mereka punya kewajiban untuk menyetor ke Badan Bahasa gitu ya, menyetor ke Badan Bahasa untuk kita jadikan sebagai kosakata bahasa Indonesia. Tapi dalam terkait dengan inventarisasi, masyarakat juga boleh menginput ya Mbak ya, melalui kamus daring, Mbak. Kamus daring silakan diinput melalui kamus daring, entah itu bahasa daerah, entah bahasa Indonesia sendiri misalnya yang belum ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bisa diusulkan oleh masyarakat gitu ya. Nanti akan diseleksi oleh Badan Bahasa, mana yang lolos nih gitu kan, mana yang lolos misalnya. Dan beberapa kosakata kita yang sudah masuk seperti bahasa Sasak, ada kata beruga, ada kata kecimol, bahasa Samawa ada sepat gitu ya, sudah masuk di situ. Ya, sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang kami lakukan saat ini di samping revitalisasi ada pemetaan bahasa dan ada inventarisasi. Nah, revitalisasi ini tahapan-tahapannya cukup banyak, Mbak. Jadi dari awal tahun sampai akhir tahun nanti panjang ya Pak? Ya, dari rapat koordinasi antar instansi. Nah, rapat koordinasi antar instansi ini kami mengundang pemerintah daerah. Karena kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu dijelaskan bahwa yang memiliki kewajiban melindungi, mengembangkan dan membina bahasa daerah itu adalah pemerintah daerah. Ya. Pemerintah pusat itu hanya mendorong. Memfasilitasi, mendorong dan hanya memberikan semangat. Gitu ya. Nah, oleh karena itu
rapat koordinasi ini kita menyatukan persepsi dulu nih. Karena dalam tahapan revitalisasi ini ada pembagian anggaran nanti, Mbak. Anggaran yang dari pusat itu siapa, anggaran dari daerah itu apa gitu kan. Ya. Nah, setelah itu disepakati barulah dilakukan proses penyempurnaan mungkin sekarang ya, karena kita sudah berapa tahun ya buka ajarnya. Betul. Panduannya buka ajar bukan panduan. Modul ajarnya ajar. itu kita sempurnakan, kita sesuaikan dengan kurikulumnya. Mungkin ya kurikulum yang kita lakukan di zaman kurikulum merdeka berbeda dengan kurikulum yang sekarang. Mungkin kita harus adaptasi dengan keadaan yang ada saat ini gitu ya. Jadi itu setiap tahun kita lakukan. Kami mengundang di situ para budayawan, sastrawan di 3 bahasa daerah ini. Budayawan bahasa Sasak, sastrawan Sasak ya, budayawan Samawa, sastrawan Samawa, dan budayawan Bojo, sastra Bojo. Kami undang di situ dan kami hadirkan beberapa ahli. Tentu ahlinya ini dari 3 bahasa juga. 3 bahasa juga. Ya, dari 3 bahasa juga, bahasa Sasak sama Bojo. Nah, di situ kami mengajak peserta narasumber itu menyusun modul ajar. Ini seperti apa ini bagusnya modul ajarnya yang sesuai dengan kurikulum sekarang gitu ya. Dan alhamdulillah setiap tahun selalu ada keluaran berupa modul itu gitu ya. Berarti modul tahun lalu Masih tidak ada, selalu digunakan begitu ya, disempurnakan, ada pembaharuan lagi. Padahal sebenarnya tahun lalu itu lebih bagus karena dilakukan secara luring gitu ya. Oh, tahun ini kan secara daring nih, kan mungkin kelemahannya akan lebih efektif yang luring ya. Nah, tetapi tetap kita lakukan proses penyempurnaan. Apa yang masih kurang di tahun 2025 kita sempurnakan lagi 2026. Kemudian setelah itu ada tahapan bimbingan teknis guru utama. Bimbingan teknis guru utama. Bimbingan teknis guru utama itu kami setiap bahasa menghadirkan 7 narasumber, Mbak. 7 narasumber dari setiap bahasa. Jadi kalau kan dikalikan 3 kan 21 narasumber tuh. 21 narasumber. Dan lumayan menguras anggaran sih ya. Oleh karena itu tahun ini karena kami ada efisiensi anggaran, jadi terpaksa dilakukan di BPMP gitu ya. Untung ada BPMP ya, satu-satunya tempat yang masih ada yang cukup dengan jumlah peserta yang kami undang. Itu pun kami lakukan 2 tahapan karena sebenarnya kan 240 ya guru utama setiap tahun gitu ya. Tapi tahun ini kami bagi jadi 2, 130, 140 gitu ya. 2 sesi, Pulau Lombok dan Pulau Samawa. Pulau Sumbawa gitu ya. Nah, di sini nanti mereka akan diajarkan, memang kalau dilihat dari jam sih tidak mungkin ya mereka bisa menjadi profesional ya. Karena misalnya di Sasak itu ada Bawaran, ada aksara Sasak ya kan. Ada apa lagi ya? Puisi bahasa Sasak, cerpen bahasa Sasak ya kan. Begolohan. Kemudian 1 pidato bahasa Sasak. Ada 7 itu. Begitu juga Samawa ada 7, Bojo juga 7. Dan itu diajarkan 1 mata lomba dengan 1 orang gitu ya. 1 orang. 1 narasumber 1 orang. Namun yang masih menjadi catatan kami sampai hari ini, kadang-kadang ketika guru master yang kami cetak ini mengajar di sekolah, ketika mau ada lomba biasanya ditunjuk langsung. Nah, itu sebenarnya kami sudah larang berkali-kali loh. Jangan sampai ditunjuk langsung, diajarkan di dalam kelas gitu ya. Karena rasio per 1 guru minimal 40 kalau tidak salah. 40 siswa. Mudah sekali kan itu. Iya. Kalau 40 Tidak siswa, banyak ya cukup kita mencari 1 jam aja sehari gitu kan. 1 jam sekali. Gitu ya. Satu kelas, di kelas yang kita ajar itu. Misalnya saya guru kelas nih. Guru kelas SD, misalnya guru kelas 4. Udah kita sisipkan 1 jam di dalam mata pelajaran itu bahasa daerah itu gitu. Misalnya sekarang materi tentang pidato, besok materi tentang skeco, besok materi, mudah menurut saya itu ya. Tetapi yang menjadi permasalahan mungkin mereka juga belum profesional karena waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan itu paling 3 hari itu. Per mata lomba kadang-kadang 3 jam. Kalau secara logika sangat minim ya. Kalau secara logika sangat minim. Karena itu 1 mata lomba itu kalau ibaratkan kuliah itu 2 SKS loh. Kalau menurut saya ya. Iya, karena padat betul. 2 SKS itu kita tempuh dalam waktu 6 bulan kan? Iya. Setiap minggu. 3 jam. Iya, setiap minggu 1 kali pertemuan gitu kan? Benar. Semestinya seperti itu. Tapi kalau dipikir secara
logika yang tidak masuk akal mereka langsung profesional. Oleh karena itu kami memberikan saran kepada mereka untuk menghadirkan juga orang-orang yang sudah mampu. Misalnya saya mampu di bidang sakeco, Mbak Datil mampu di bidang pidato, saling tukar nih, saling tukar. Nah seperti itulah. Berarti ada apa? Betul, berbagi. Ada proses berbagi Dan itu sudah dipraktikkan di Sumbawa ya, dalam mengajarkan aksara. Mereka ada satu orang yang keliling tuh, kalau tidak salah Pak siapa namanya ya, saya lupa ini di Kecamatan Hutan ini, Pak lupa saya namanya. Itu dia keliling sampai ke gunung-gunung Mbak, mengajarkan sastra sama aksara Samawa itu, karena dia satu-satunya yang bisa di antara berapa puluh orang yang datang itu gitu. Jadi dia mengelilingi itu tanpa dibayar loh Mbak. Itu inisiatif sendiri. Inisiatif ya, sendiri Pak, ya? tanpa dibayar itu. Berbagi. Jadi luar biasa. Saya juga sebagai orang yang bertanggung jawab di pelindungan mengapresiasi. Cuman kami tidak bisa memberi apa-apa ya, hanya terasa terima kasih saja yang bisa kami lakukan. Nah itu prosesnya sebenarnya Mbak. Nah baru nanti kami melakukan pemantauan. Nah pemantauan itu nanti kami akan melihat seberapa jauh mereka berhasil dalam pembelajaran. Pada siswa ya Pak Betul, ya. pada siswa itu. Dan kami juga mendorong pemerintah daerah untuk mengusahakan lahirnya regulasi gitu ya Mbak ya. Itu belum ada ya Pak ya? Sebenarnya ada beberapa daerah yang sudah. Pertama kami menginisiasi provinsi, alhamdulillah tahun 2020 sudah keluar Perda nomor 5 tahun 2020 tentang pembinaan, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah. Saat itu kebetulan kami dan tim juga yang mendampingi ya, draft perundang-undangannya kami dampingi. Dan alhamdulillah terima kasih untuk pemerintah provinsi ya yang sudah berupaya untuk itu saat itu 2020 itu. Kemudian disusul lagi oleh Lombok Timur. Lombok Timur tahun 2023 dia langsung meluncurkan muatan lokal bahasa daerah. Berarti sudah ada pergerakan. Sudah ada pergerakan. Ya? 2022 kita melakukan revitalisasi, 2023 sudah mulai muncul Verdanya. Lombok Timur sudah muncul dan dia langsung ke muatan lokal. Kemudian disusul lagi oleh Kota Bima. Nah, kemudian Lombok Tengah. Kemudian setelah itu Lombok Tengah, alhamdulillah Lombok Tengah setelah Kota Bima ya. Karena saya dipanggil juga, diundang juga oleh Pak Kades saat itu untuk memberikan pemahaman terhadap beberapa guru ya, kepala sekolah gitu ya. Jadi beliau menghadirkan kepala sekolah mungkin mewakili kecamatan saat itu. Beliau mengundang saya sebagai narasumber, juga mengundang kepala BPMP juga di saat itu, kemudian mengundang juga kepala BGTK saat itu, dan kami memaparkan program masing-masing dan salah satu program dari Balai Bahasa itu revitalisasi. Tahun berikutnya muncullah Perda Lombok Tengah, alhamdulillah sekarang mereka sedang menyusun kurikulum muatan lokal ya, alhamdulillah sedang menyusun muatan lokal. Dan ketika menyusun kurikulum muatan lokal pun mereka datang konsultasi dulu ke sini. Yang mungkin ada Mbak Datil hadir ya, di Anjani ya. Nah, mereka konsultasi dalam bahan ajar itu. Kemudian diikuti oleh Sumbawa dulu kalau tidak salah, baru ke Lombok Tengah. Sumbawa itu melakukan kongres pada zaman masih Bu Retno menjadi kepala di sini. Itu diundang perwakilan dari Balai Bahasa diwakili oleh Kepala kan. Beliau datang dan disepakati di sana bahwa Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat sepakat mengajarkan dialek Sumbawa Besar. Karena sebagai dialek standar ya kan. Ada sudah disepakati oleh para budayawan, oleh para pemerintah yang mewakili ya pemangku kepentingan lah di sana. Mereka sepakat bahwa yang diajarkan dialek Sumbawa Besar. Nah, namun mungkin ke bawahnya mungkin belum ya, misal ke masyarakat masih ego masing-masing ya, masih mempertahankan, oh saya dialek Taliwang, oh saya dialek Jerewe misalnya seperti itu. Ada banyak berarti ya Pak? Ada 4 dialek, bahasa Samawa itu sama dengan bahasa Sasak juga ada 4 dialek ya. 4 dialek, ada dialek AA, AE, EE, dan AO kalau Sasak ya. Bahasa Samawa itu dialek Sumbawa Besar, Taliwang, Jerewe, dan Tongo. Kemudian di Bojo itu ada dialek Paruga, Kore, Kolo, saya lupa yang satunya tuh. Saya lupa satunya namanya. 4 juga. Ada 4 juga. Nah, kemudian di bawah 4 dialek itu kan masing-masing miliki subdialek tuh. Nah, yang paling banyak subdialeknya bahasa Sasak. Bahasa Sasak ya, Pak ya?
sehingga terkesan bahwa bahasa Sasak ini beda bahasa gitu ya. Padahal enggak, Padahal sebenarnya berbeda tidak hanya berbeda, subdialek. variasi saja, Variasi. beda subdialek saja sebenarnya. Baik. Iya. Berarti itu tadi rangkaian dari Betul. revitalisasi Bapak ya sangat panjang Pak, Panjang ya. sampai akhir tahun. Sangat panjang dari awal Nanti tahun sampai dengan akhir tahun. Insya Allah November nanti ada FTBI tingkat kabupaten provinsi ya. Nah, itu Provinsi. ya Pak ya. Itu yang ditunggu-tunggu sebetulnya Ya. ya, Pak ya. Puncaknya itu Pak. Namun pesan itu puncaknya. Namun pesan saya kepada para guru master, guru utama ya, Ya. jangan menunjuk langsung, tapi diajarkan, sama-sama diajarkan supaya hak mereka untuk mendapatkan pendidikan betul. yang sama itu mereka dapat gitu ya. Jangan hanya mengambil misalnya anaknya guru nih, dia aja kita suruh, kita latih gitu, tidak boleh seperti itu. Harus kita berikan pendidikan yang sama kepada seluruh anak-anak kita gitu ya. Berarti pola itu harus diterapkan. Pola itu harus diterapkan. Ya, Pak, ya. Itu pesan, dan itu pesan juga dari Kepala Badan Bahasa ya. Pesan dari Kepala Badan Bahasa dari sejak 2022 masih Iya. Pak Amin menjadi Kepala Badan, sampai sekarang sudah berganti menjadi Pak Pak Hafiz Musin. Itu juga pesannya, jangan sampai diajarkan satu-satu gitu ya, tapi diajarkan secara bersama-sama karena rasio guru utama 1, guru utama 40 siswa. 40 siswa. Ya. Jadi sebetulnya ketika kita menyaksikan siswa berkompetisi, sebetulnya itu itu malah harusnya Ah, ada banyak betul, bibit-bibit, tidak hanya yang ikut bibit-bibit, lomba itu betul, saja, betul ya betul. Pak ya. Karena bisa jadi orang yang diam itu punya bakat gitu kan, kita tidak tahu itu. Tapi sementara mereka belum mendapatkan hak untuk belajar iya, itu belum ya mendapatkan Pak ya. hak Karena untuk memang belajar. satu guru Betul. berbanding 40 siswa rasionya ya Iya, Pak ya. betul. Menarik sekali ini Bapak mulai dari rapat, kemudian penyusunan modul aja itu sangat Iya, menarik Pak, iya. karena setiap tahun ada Ada penyempurnaan, betul. terus kembali, baru kemudian BMT guru utama yang seharusnya itu didapat 2 SKS itu setiap Hanya dilakukan dalam 3 mata hari. pelajaran itu hanya dalam 3 jam, per ya, 1 Pak, jam ya. Itu per mungkin 1 mata lomba ini itu, ya, mata pelajaran. karena tidak memungkinkan juga untuk Ya, waktu mungkin anggaran juga ya, berbulan-bulan apalagi Pak sekarang ya. efisiensi Iya. gitu ya. Ini sangat menarik Pak. Nah, tadi itu sudah dibahas terkait dengan guru master juga Bapak. Kemudian tadi juga Bapak sempat menyinggung terkait dengan pemetaan. Oh, pemetaan. Betul ya, Pak ya? Baik, pemetaan juga. Apa itu pemetaan ini? Kami mungkin masih Pemetaan baru. itu jadi kita mendeteksi jumlah bahasa sebenarnya ya, mendeteksi jumlah bahasa yang ada di di NTB pada NTB. khususnya gitu ya. Memang kami sudah menyimpulkan sih bahwa ada 11 bahasa di NTB gitu ya. Ada 11 bahasa di NTB, ada 3 bahasa mayoritas ya. Iya. Dan yang lainnya itu bahasa pendatang. Misalnya bahasa Bugis, bahasa Bugis, bahasa Bajo, bahasa Jawa, Madura, kemudian Bali itu kami anggap sebagai bahasa pendatang. Jadi jumlahnya 11 gitu ya Mbak ya, jumlah 11. Nah, kenapa ini masih dilakukan? Karena rasionya itu belum mencapai gitu ya. Memang bahasa NTB ini dulu pernah dijadikan sebagai titik pengamatan oleh peneliti sebelumnya, jauh sebelum Balai Bahasa hadir di NTB. Jadi Balai Bahasa hadir di NTB 2023. Pada tahun 97 itu sudah ada proses pengumpulan data, Mbak. Pengumpulan data pemetaan. Namun karena yang melakukan pengumpulan data pemetaan saat itu bukan orang Balai Bahasa, itu Badan Bahasa mengumpulkan para guru rupanya, para guru, dan datanya sekarang tuh hilang gitu. Hasil pemetaan mereka itu hilang. Walaupun sudah dikaidahkan menjadi 11 bahasa itu berdasarkan data itu, tapi saat ini ketika dilakukan analisis kembali itu datanya sudah hilang. Jadi itulah sebenarnya beban kami di sini. Jadi kami harus mencari lagi data supaya hasil yang sudah disimpulkan itu didukung oleh data-data terbaru itu. Gitu loh, Mbak. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari jumlah DP-nya NTB mungkin sudah tidak perlu dilakukan lagi analisis lagi. Namun kendalanya karena hilang data. Dari 250 titik pengamatan hanya 50 data yang ada. Berarti 200 hilang ya Pak ya? 200-nya hilang. 200 hilang. Nah, ini menjadi beban kami. Jadi mau tidak mau kami dituntut oleh Badan Bahasa. Iya. Karena ketika kami sudah melakukan 202 titik pengamatan, datanya mana? Mau bilang apa lagi kalau akhirnya sekarang kami mencoba mengumpulkan lagi dengan metode terbaru. Sekarang ada jarak per titik pengamatan minimal 20 kilo. Oh, ada aturannya seperti Aturan itu ya, terbaru Pak ya? sekarang
karena diasumsikan bahwa NTB ini sudah pernah diteliti gitu ya. Teliti, baik. Pernah diteliti dan juga tidak boleh lagi mengambil wilayah yang sudah pernah diteliti oleh tahun 2087 itu 97 ya, yang dilakukan oleh guru-guru itu tidak boleh lagi diambil datanya. Nah jadi entah sampai 2029 rencananya, tapi per tahun itu kami paling hanya mengambil 4 lokasi, Mbak. Dalam 1 tahun Dalam ya 1 Pak tahun ya? 4 lokasi. Ya. Berarti setiap tahun, jadi sekarang untuk memulihkan data itu Balai Bahasa sudah melaksanakan itu berapa tahun Pak? Sudah Dalam 2 tahun. 2 tahun Sudah ya? tahun. 2 tahun. Tahun pertama 4 titik pengamatan, tahun kedua 4 titik pengamatan. Oke. Nah, kemudian sastranya baru tahun ini rencana mau dilakukan. Jadi ada beda lagi Ada ya, sastra Pak, juga ya, Pemetaan ada sastra bahasa juga dan ya. sastra. Memang salah satu-satunya balai dan kantor bahasa yang sudah memiliki peta sastra ya NTB. Oh begitu ya Pak. Dari 30 balai yang ada, satu hanya yang memiliki peta sastra yaitu NTB. Oke. Namun sekarang mau di apa? Mutakhirkan kembali. Tapi data untuk peta sastra itu ada? Kalau Tidak peta hilang sastra ada seperti bahasa? karena yang melakukan pemetaan kami Oh, sendiri ya. langsung ya, Pak, Mungkin ya. saat itu teman-teman yang pindah ke Beren itu Baik, masih baik. ada data yang mereka simpan. Berarti tujuan dari pemetaan itu adalah untuk mengetahui jumlah bahasa. Jumlah bahasa, gitu ya, Pak, berapa ya? jumlah sastra yang Berapa jumlah hidup sastra. gitu ya. Nah, dengan kita ketahui jumlah bahasa dan sastra, itu nanti kan kita bisa memikirkan ini, oh ini harus ada muatan lokal nih di daerah ini gitu kan. Jadi hasilnya kami sumbangkan kepada pemerintah daerah nih. Misalnya misalnya bahasa Sasak ada 4 dialek nih. Iya. Misalnya laporkan ke pemerintah daerah ada 4 dialek, kemudian dialek standarnya ini. Bagaimana cara mengaturnya supaya mungkin menjadi muatan lokal nanti kan? Muatan lokal. Karena kalau tidak dijadikan muatan lokal ini sayang nih, akan hilang budaya ini kan. Iya. Nah, nanti pemerintah pusat, pemerintah provinsi mengumpulkan mungkin pemerintah kabupatennya. Apa di kabupaten A mau mengajarkan dialek standar itu atau tidak? Kalau tidak ya didiskusikan sesama pemerintah daerahnya mungkin seperti itu ya, dan menghadirkan para ahli bahasa mungkin di mana Berarti gitu ya. bergantung pada dialek yang berkembang Iya, di betul, daerah betul. tempat diajarkan Ya, bahasa tergantung itu. kebijakan pemerintahnya juga. Tergantung kebijakan pemerintah. pemerintahnya juga. Bapak menarik sekali tentang pemetaan ini. Ya, Selama 2 tahun ini untuk memulihkan data-data peta kebahasaan yang memang sempat kita kehilangan itu ada kendala tidak Pak, baik di lapangan maupun proses Iya. pra dan pasca pemetaan begitu? iya. Jadi kalau kendala mungkin kami hanya terkendala lokasi biasanya, Mbak. Lokasi kadang-kadang lokasinya terlalu jauh dari pusat kota. Oke. Ya kan, Pak. di pusat kota bahkan kami pernah menempuh perjalanan setiap hari itu 1 jam naik motor gitu ya, dari penginapan dan naik motor 1 jam ke lokasi, Ke lokasi. dan lokasinya pun jalannya rusak-rusak gitu ya. Wah, sampai luar biasa, Bapak. Mas Gilang teman saya satu tim bilang ini Balai Bahasa harus mengadakan trail ini Pak gitu. Motor trail Iya, khusus untuk motornya dia sampai jalur. berasap tuh coba, Luar biasa itu karena pengorbanannya, iya Pak, ya. pengorbanannya ya. Luar biasa sekali. Berarti terkait dengan lokasi. Lokasi yang biasanya memang, kendalanya seperti itu. bukan di kota begitu Ya. Pak, bukan di pusat pemerintahan, bukan di Betul. pusat penduduk bermukim begitu ya. Justru di daerah terpencil Justru daerah sana gitu terpencil. ya. Justru itu yang menjadi tujuan pemetaan justru ya Pak ya. Ya, betul. Karena memang untuk memetakan Ya, bahasa betul. yang ada di situ. Nah, Bapak, itu tadi kita sudah berbicara tentang pemetaan. Nah. Tapi saya masih sangat tertarik dengan FTBI. Oh, FTBI. Festival Tunas Bahasa, Bahasa Ibu. Ini bisa tidak dijelaskan, kalau tadi kan sudah dijelaskan guru master yang nanti akan berujung pada FTBI. Nah, Ya. tetapi FTBI itu sendiri seperti apa? Begitu, Pak. FTBI itu sebenarnya apresiasi ya. Apresiasi. Apresiasi Balai Bahasa, apresiasi Badan Bahasa gitu ya. Kemudian apresiasi pemerintah daerah juga terhadap masyarakatnya gitu ya. Jadi bukan tujuan utama sebenarnya. Oke. Kalau saya mengatakan FTBI itu bukan tujuan utama. FTBI itu adalah bonus dari pemerintah untuk mereka yang mau mempelajari sastra dan bahasanya. Kuncinya bonus ya Pak. Bonus mereka ya yang punya bakat, yang punya talenta, kemauan untuk belajar bahasa dan sastra gitu ya. Nah, namun sekarang banyak salah artikan. Dianggapnya sebagai persaingan yang bagaimana gitu ya. Mohon maaf, tujuannya materi gitu ya. Padahal kami tidak menyiapkan hadiah yang besar sih. Hanya sedikit aja kok gitu ya. Tapi apresiasinya Apresiasi itu ya, Pak, pemerintah. Cuma kalau yang juara 1
itu akan dibawa ke Jakarta dan mereka mendapatkan sertifikat yang setara dengan sertifikat O2SN. Oh, seperti itu. Yang multi talenta. Mengikuti olimpiade. Dan itu sudah diurus oleh Badan Bahasa supaya pemerintah daerah mengakui bahwa sertifikat TTB itu setara dengan O2SN itu. Gitu. Jadi itu ya. Nah, sekarang jadi tahapannya itu karena Badan Bahasa menginginkan bahwa betul-betul ini dipelajari oleh seluruh masyarakat gitu ya, anak-anak gitu ya, SD dan SMP, tunas bahasa ibu kan SD dan SMP. Jadi festival itu dilakukan di tingkat kecamatan gitu, bahkan di tingkat desa dulu gitu kan. Kalau mereka ada anggaran gitu kan, supaya lebih membudaya ini betul, lebih membudaya. Harus dari Iya. akarnya dulu ya Pak. Tetapi anggaran ya tentu pemerintah desa dan pemerintah kecamatan yang menanggung ya, membiayai gitu ya. Tapi saya pikir kalau tingkat desa, saya juga sering melakukan lomba-lomba dulu di desa itu. Bahkan yang penting ada air minum aja biasanya. Sudah cukup tampil ya, ya. Pak, ya? Bahkan hadiahnya cuma berupa buku, itu senang sekali anak-anak itu. Mungkin di lomba-lomba seperti momen tertentu Agustusan Betul. begitu ya. Jadi keuntungan bagi mereka kan bukan cuma materi, pengetahuan ya kan, pengalaman gitu ya. Jadi ketika nanti mungkin ada yang hidupnya melalui itu misalnya, seperti di kampung saya tuh ada yang hidup dari sekeco loh Mbak. Ya jadi diundang oleh orang-orang dibayar gitu ketika pengantin. Dari hobi itu, dari bakat itu. Dia bisa hidup dengan itu gitu. Seperti narasumber yang sering kita undang, itu beliau sudah sampai ke Jerman. Menampilkan sekeco ini. Itu tiket pesawat gratis, penginapan gratis, makan gratis, dikasih honor pun dia kan. Nah itu salah satu manfaat kita mempelajari budaya ini atau seni sastra. Tumbuh minat kemudian menjadi bakat. Menjadi bakat bahkan sekarang menjadi masternya gitu kan. Jadi masternya. Iya, orang-orang semua belajar ke sana gitu kan. Iya. Ya, mungkin Mbak Datil kenal Pak Arif ya. Oh iya, Nah. iya. Sering Itu sudah sampai Jerman ya, udah sampai Jerman. luar biasa ya Pak ya. Nah, Ya. terkait dengan hal itu, respons peserta didik Bapak terhadap pembelajaran bahasa daerah melalui beberapa hal tadi yang melalui guru utama, kemudian nanti akan dilombakan di FTB, itu seperti apa respons peserta didik? Kalau selama kami melakukan pemantauan, itu kendalanya tadi itu Mbak, karena masih ditunjuk. Baik. Masih ditunjuk Polanya iya Pak, oleh ya. guru utama. Memang kami tidak melihat langsung, tetapi kan bisa kita baca dari psikologi anak-anak kan. Pernah diajarkan apa tidak itu kita bisa tahu kan. Dari hasil pemantauan kami itu dari tahun 2022 sampai 2025 itu masih banyak yang menunjuk langsung. Sehingga respon positif seluruh siswa itu belum terlalu bagus. Karena belum mengenal mungkin Betul, ya, Pak. belum mengenal. Jadi yang responnya positif ya yang ditunjuk-tunjuk itu gitu ya. Peserta yang kami undang sebanyak 300 orang ke sini itulah yang punya respon positif. Bahkan sangat positif gitu kan. Ya. Karena mereka sudah sampai ke kabupaten provinsi kan. Datang ke provinsi itu satu kehormatan menurut dia, walaupun kalah nanti di sini tapi itu satu kehormatan gitu. Mengikuti ajang. Betul. Nah, yang menjadi permasalahan bagaimana dengan anak-anak yang tidak tahu sama sekali, yang tidak diajarkan gitu ya, karena ditunjuk langsung oleh guru tadi. Nah, ini sebenarnya dosanya guru utama nih, ya kan? Dosanya baru ya, yang penting guru-guru utama yang ada di NTB ya tanggung sendiri nanti gitu kan. Karena memang kewajiban Anda harus mengajarkan kepada seluruh siswa, bukan menunjuk langsung pada. Berarti ketika guru utama mengikuti BIMTEK itu mereka sudah mengetahui pola Iya, ini kami sudah sebetulnya ya, memberitahukan Pak, ya? berkali-kali. Tidak boleh ditunjuk langsung. Di pembukaan kepala juga mengingatkan gitu ya. Nanti di penutupan kan ada materi dari saya, dari Mas Gilang gitu. Itu juga kami tekankan betul, jangan sampai diajarkan satu-satu, tapi seluruh. Terkait dengan Ya, rasio rasio itu, itu ya, Pak, ya? tadi gitu ya. Dan jangan fiktif mengirim data ke kami gitu. Harus real. Ya, hanya tanda tangan saja terus kirim, enggak, jangan begitu. Jadi kami harus lengkapi dengan fotonya ketika dia mengajar, foto siswanya, daftar hadir siswa, daftar hadir guru utamanya sendiri dengan guru-guru yang lain gitu ya. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang respons anak-anak yang mengikuti FTBI ya memang sangat positif. Positif ya, Pak, sangat ya. positif. Bahkan mereka apalagi yang tahun pertama kan 24 orang kita bawa ke Jakarta itu sangat senang, mereka sangat senang. 24 orang Ya, Pak, dan ya? itu mungkin seumur hidup dia hanya kali itu mungkin ya. Nah, mudah-mudahan ada kesempatan lain ya.
Tapi kan kalau bagaimana dengan anak-anak yang memang tamat SMP langsung berhenti sekolah misalnya ya, yang tidak mampu dalam tanda kutip, dan dia sudah berangkat ke sana mungkin seumur hidup sekali dia bisa kan, Jadi pengalaman dibiayai juga oleh itu. pemerintah, nginapnya dibiayai pemerintah, makan minumnya dibiayai pemerintah kan. Mungkin itu sangat berkesan menurut mereka dan itu pengalaman terbaiknya dalam hidup mungkin ya. Nah, kita doakan ke depan mudah-mudahan kuota itu tidak dikurangi. Kalau tahun ini kan hanya 3 orang. Dan itu pun mereka biaya sendiri, Mbak. Biaya sendiri Tahun ya. ini mereka biaya sendiri. Jadi pemerintah daerah saya salut luar biasa Luar biasa. mau membiayai siswa dan mau membiayai guru-guru pendampingnya gitu ya. Dan tentu saya ucapkan selamat juga kepada Kabupaten Sumbawa yang mendapatkan penghargaan di tahun ini. Oh iya Pak. Alhamdulillah Wah, luar langsung biasa. Pak Bupati hadir, saya lihat fotonya Pak Bupati Luar langsung biasa, hadir ya. luar biasa, Dan luar beliau berfoto dengan Pak Kepala di sana. Alhamdulillah itu berkat memang kegigihan Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dalam pelestarian pelindungan bahasa dan sastra. Luar biasa. Kemarin memang ada dari dinas bertanya ke saya apa kriterianya. Yang pertama Sumbawa itu sudah pernah melakukan kongres bahasa daerah. Yang kedua Sumbawa ini aktif dalam mengirimkan peserta FTBI, guru utama itu selalu aktif gitu ya. Terus yang ketiga mereka juga selalu mengadakan FTBI tingkat kabupaten gitu. Dengan bagaimana caranya terserah, mereka tetap melakukan itu gitu ya. Melakukan itu entah tidak ada anggaran atau apa, tetap mereka lakukan. Itu luar biasa. komitmen Gitu. dari Itu sebuah komitmen dari Pemkapnya ya, pemerintah Pak. daerahnya ya. Dari Dan selama tahun ini beliau mendapatkan penghargaan Wah, dari Badan selamat, Bahasa. Ya. Selamat Kabupaten Sumbawa, luar biasa Bapak. Berarti tadi kalau kita kalau seandainya pemantauan kita lakukan sampel random itu bisa jadi siswa yang kita ambil sampelnya belum pernah mendapatkan pelajaran. itu ya. Bisa Pak, jadi ya. seperti itu, Mungkin ya. itu menjadi evaluasi kita Iya. bersama terkait dengan Betul. pemangku kepentingan Betul. dan pihak-pihak terlibat begitu ya Bapak ya. Padahal sebenarnya kami selalu mengundang kepala sekolah loh. Kepala sekolah kan ada kuota untuk kepala sekolah, untuk guru gitu ya, untuk pengawas itu kami undang. Itu di Apa rapat tujuannya? Ya tujuannya apa? Supaya pengambil kebijakan di tingkat bawah ini nanti bergerak. Pengawas punya gerakan, kepala sekolah menentukan, oh kamu ajarkan 1 jam sehari, misalnya itu kan suatu kebijakan. Kemudian atau menerapkan berbahasa daerah sehari seminggu, itu kan kebijakan kepala sekolah gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin ada yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana kalau saya terapkan di sekolah saya berbahasa daerah khusus 1 hari? Oh silakan, bagus. Bagus sekali ya Pak Itu ya. program yang sangat bagus. Ya. Berarti itu kita harus menyentuh dari bawah tujuannya. Betul, seperti itu ya, tujuannya. Pak. Tapi sampai hari ini mereka juga belum menggunakan apa namanya kekuatan powernya itu belum digunakan ya untuk menyuruh guru-guru itu Mungkin untuk masih mengajar. mencoba mencari pola dan celah Ya, begitu ya Pak ya. mungkin ya. Baik. Sudah 5 tahun ini. Mudah-mudahan ke depan akan berjalan dengan baik. Semoga ya Pak ya lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Nah Bapak tadi sudah sangat itu isinya daging semua tadi Pak Daging. informasi dari Pak Kasman Gitu ya. itu sangat membuka pengetahuan baru Iya. bagi saya dan juga kepada bagi Amin, teman-teman amin, amin. di Iya. rumah yang sedang menyaksikan siniar ini. Iya. Nah Bapak sebagai ketua tim kerja pelindungan sudah menggawangi kegiatan Iya. revitalisasi, kemudian pemetaan. Nah. Nah ini harapan Bapak dari tim kerja terhadap generasi muda, karena memang beberapa sasarannya adalah generasi muda. Generasi muda. apa Tunas bahasa ibu. tujuannya begitu ya, walaupun kita memfasilitasi gurunya, Ya. tetapi yang kita sasar Tujuan sebetulnya akhirnya generasi mereka, muda, gitu ya, Pak ya. betul. Nah harapan teman-teman di tim kerja pelindungan begitu Tentu Pak. Seperti apa? harapan kami ke depan anak-anak muda itu jangan merasa malu menggunakan bahasa daerah ya. Ya. Kalau mungkin anak-anak sekalian pernah lihat saya kalau ketemu dengan orang kampung saya di atas angkot kah, mau di pesawat kah, berbahasa Sumbawa. Berbahasa sama ya Pak ya. Padahal bahasa saya itu agak berbeda dengan Sumbawa, dialeknya beda, dialek Tungu saya Oh kan. yang tadi itu Oh, salah satu dari 4. betul, salah satu dari 4. agak membuat orang tertawa, bahkan ada orang mengatakan bahasa burung, tapi kami tidak peduli. Kalau ketemu dengan sesama kampung saya bahasa itu. Dimanapun Di TikTok ya, pun Pak. kalau kami lagi live sama-sama orang kampung, Luar biasa. bahasa kampung itu kita pakai. Luar biasa, Bukan bahasa Sumbawa atau bukan bahasa Indonesia Indonesia. gitu ya. Bahasa Al-Bangkar kami pakai gitu ya. Bahasa Al-Bangkar. Jadi jangan pernah merasa malu dengan bahasa daerah itu. Karena sebenarnya dari bahasa daerah ini kita bisa menjadi seorang sarjana. Contohnya saya. Saya bisa menjadi sarjana ini skripsi saya tentang bahasa yang di kampung saya itu. Oh, luar biasa. Itu Bahasa yang digunakan di kampung S1, saya, Pak. S1 saya.
Nah kemudian tesis saya S2 tentang dialek Tongo. Dialek Tongo. Di atasnya bahasa yang saya sub dialek Tongo. Nah di atasnya itu ada dialek Tongo. Nah itu yang saya pelajari di tesis saya gitu ya. Dialek Bapak ya. Dan itu juga pesan saya kepada anak-anak di Maluku pada tahun 2007 kalau nggak salah ya. 2007, udah lumayan lama, belasan tahun yang lalu ya. Saya kan sempat mengumpulkan data di sana. Dia tanya, apa sih maksudnya Bapak ngumpulin data di sini, apa untungnya gitu. Nah, saya bilang tujuannya itu ini untuk kamu ini. Kami meneliti ini untuk kamu. Nanti kami buat buku, nanti kamu baca. Kamu kuliah ambil jurusan bahasa dan sastra daerah, kamu jadi sarjana. Kamu bisa menghasilkan uang dari itu. Tujuannya sangat panjang itu. Dan salah satu contoh saya bilang ini saya belajar bahasa daerah saya yang satu kampung itu. Alhamdulillah bisa membawa saya datang ke Maluku gitu. Dengan mempelajari itu, saya bisa terbang ke Maluku gitu kan. Pernah Bapak bayangkan? Tidak pernah dibayangkan. Bahkan dulu kan kita sering, pesawat tunggu gitu kan. Kita lari-lari mengejar pesawat kan. Pesawat tunggu. Nah alhamdulillah hanya mempelajari bahasa di kampung saya. Bukan bahasa Sumbawa loh ya. Apalagi dalam lingkup yang lebih besar tentunya kan. Saya mempelajari bahasa di kampung saya, Lebangkar namanya itu. Saya bisa menjadi sarjana, bahkan bisa menjadi magister. Luar biasa. Hanya mempelajari itu. Mempelajari itu Ya. Bapak bisa sampai di Di titik ini, sampai di titik ini sekarang, gara-gara dua bahasa itu. Luar biasa. Gara-gara bahasa sama. Sahabat bahasa itu semangat yang perlu kita ambil, kita contoh begitu ya Bapak ya. Terkait dengan betapa pentingnya belajar bahasa daerah, jangan malu. Jangan malu dimanapun bahasa berada, daerah. begitu ya Betul. Pak ya. Baik Bapak, mungkin karena kita sudah berada di ujung sini ya, tidak terasa ya Pak ya, sangat menarik sekali mengobrol dengan Pak Kasman. Jadi pesan yang ingin Bapak sampaikan nih Pak kepada masyarakat secara umum terkait dengan pelestarian bahasa dan sastra daerah. Iya, mungkin dari tingkat paling kecil dulu ya, karena anak sekalian gitu ya, jangan malu berbahasa daerah dan pelajarilah bahasa daerah itu. Tetapi bukan dalam arti semua harus belajar bahasa daerah gitu ya, harus hidup dari bahasa daerah bukan. Tetapi walaupun hidup dari dunia yang lain, dari pertambangan, dari pertanian, dan jangan meninggalkan bahasa dan sastra daerah. Karena sesungguhnya di samping dia memberikan kita kehidupan seperti saya, tapi juga ada nilai-nilai di situ yang perlu kita pelihara gitu ya. Bagaimana hubungan kita sesama manusia ada di dalam bahasa daerah itu. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan ada di dalam bahasa daerah itu. Semuanya ada di situ gitu ya. Kemudian untuk masyarakat tentunya marilah kita mengajak anak-anak kita ini kita transfer bahasa itu. Jangan karena merasa sudah menjadi pegawai negeri gitu ya, menjadi pejabat lantas bahasa daerah itu apa sih? Ajarkan bahasa Inggris anaknya. Nah, saya mohon jangan seperti itu. Karena apa? Karena anak-anak yang berbahasa daerah sebagai bahasa ibunya itu akan memiliki sikap yang berbeda dengan anak-anak bahasa ibunya langsung ke bahasa Inggris gitu ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin gradasinya hanya satu tingkat ya, tetapi kalau ke bahasa Inggris langsung 2 tingkat dia meloncat gitu ya. Jadi ada nilai-nilai budaya nanti yang akan terlupakan oleh anak-anak generasi yang ada yang terlewatkan. Itu mungkin pesan saya kepada masyarakat secara umum dan juga mungkin pemerintah daerah. Marilah kita mendukung program ini gitu ya, program ini sejauh kepala daerah mampu ya. Kami tidak memaksa kalau tidak mampu gitu ya. Tapi sejauh kepala daerah pemerintah daerah mampu, marilah kita mendukung karena ini bukan sesuatu yang iming-iming ya, tetapi ini betul-betul di depan mata ini. Nilai-nilai budaya itu ada di depan mata kita gitu. Bagaimana misalnya orang Sasak datang ke orang yang lebih tua dari pintu sudah menundukkan badannya kan? Gitu kan? Itu budaya itu dan tidak dijumpai dalam budaya orang Inggris gitu ya, budaya orang Jepang gitu ya. Sana kan panggil orang tuanya pakai tangan kiri, come here you, ya kan? Seperti itu ya. Iya, itu nilai budaya itu di situ. Jadi rugi sekali kita kalau kita meninggalkan bahasa dan sastra daerah untuk generasi kita ke depan. Luar biasa. Sahabat bahasa itu tadi ketika kita belajar bahasa daerah kita juga belajar nilai. Betul. Belajar budaya, belajar kearifan lokal yang terkandung di dalam bahasa daerah kita. Betul. Jadi bagaimana anak tersebut nanti akan bersikap, kemudian bagaimana akan menghadapi teman sebaya, menghadapi orang lebih tua itu kita dapat sekaligus dari belajar bahasa daerah.
Dan juga poin dari Pak Kasman tadi adalah transfer bahasa. Iya, Jadi, betul. untuk menjaga vital Ah, bahasa itu sendiri harus ditransfer ke harus generasi. ditransfer supaya tidak punah begitu Betul, ya Pak ya. betul. Nah itu sahabat bahasa. Ya. Jadi semoga apa yang Pak Kasman sampaikan tadi sampai kepada sahabat bahasa di rumah dan juga bisa teman-teman ambil manfaat begitu menjadi evaluasi kita bersama untuk sama-sama menuju Nusa Tenggara Barat yang lebih awas lagi dengan bahasa betul, daerah kita betul. sendiri. Bapak terima Ya, kasih banyak baik, untuk waktunya. sama-sama Mbak Datil ya. Sampai jumpa di kesempatan siniar sesambung lainnya. Oke. Sampai jumpa juga untuk sahabat bahasa. Selamat menyaksikan dan menikmati siniar-siniar lainnya dari siniar sesambung. Sampai jumpa.